Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam pagi menjelang siang kayaknya sudah mau mau duhur. Oke. Bapak Ibu, Insya Allah hari ini adalah hari terakhir di dalam agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Dan nanti Insya Allah Bapak Ibu masuk lagi di agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Dan apa yang dibawa dari agenda 2 akan dipermantap lagi di agenda 3. Kemudian setelah agenda 3 selesai, kita akan ketemu lagi konsep aktualisasi ya, konsep aksi perubahan. Jadi itu nanti, dan setelah konsep Bapak Ibu nanti dipermantap lagi dengan komitmen bersama ya, komitmen bersama dulu, habis komitmen bersama klasikal, dan insya Allah dengan proses yang begitu panjang aksi perubahan kita akan jadi dengan baik. Oke, nah sekarang selanjutnya sesuai dengan skenario kita. Alhamdulillah kemarin saya sempat menikmati videonya ya, mantap semua. Videonya jadi Tapi loh, dadakan ada bintang jadi loh. film, Bude. Ada bintang film, Iya, ada Raffi Ahmad sama Nagita itu rupanya. Di kelompok dua. persiapannya keren gitu ya, betul-betul sebagai apa ya, Dadakan. resepsionis kayaknya ya di situ ya. Dan saya termasuk sudah mengagumi the best ya, langsung saya kasih like lah. Ya, saya subscribe gitu atau pakai Pak Koko punya ya. Nah, ya, kemudian kemarin adalah tugasnya membuat sebuah video terutama advokasi ya, apa yang mau kita advokasikan di dalam melalui video itu. Nah, sekarang kita sama-sama memberikan masukan dulu. Apa ya kurangnya di dalam video supaya akan memperbaiki lagi ya. Dan ini Pak, proses ini kenapa kita uji cobakan? Karena ini nanti dituntut ya. Di dalam aksi perubahan ada itu, bahwa aksi perubahan bisa didesiminasikan dan dipaparkan dan dilihat oleh gitu, oleh publik kalau nggak salah, bisa di itu. Jadi ada nilainya nanti di konsep, nanti saya terangkan ada 3% kalau nggak salah. Maka kita belajar dari sini ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan desiminasi atau melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi yang isinya adalah betul-betul kontennya itu betul-betul mau disebarkan, maka gunakan seperti ini. Nah, inilah pembelajaran yang nanti akan digunakan. Kita gunakan dan nanti insya Allah bukti fisiknya dalam bentuk link. Seperti itu. Nah, jadi bukti fisiknya nggak perlu video seperti dulu ya, kita bawa harddisk apa yang bulat itu, enggak, sekarang cukup link saja. Nah, kemarin sudah terjadi, tinggal klik linknya, sudah bisa kita lihat. Dan keren-keren semua. Terutama yang pembuka dan penutup itu loh ya, yang pakai membuat satu lagi di kebun di dekatnya nyiram pepaya. Yang satunya lagi Pak Fandi, makasih gula merahnya ya. Nah, keren sekali, saya baru lihat, waduh, belum diatur nih, masih berantakan ini sama Pak Kokom, pokoknya kirim-kirim saja. Aduh, hampir saya komen. Kapan jadinya cuma ceplak-cepluk ini ya kan gitu. Saya, waduh, ini bikin gula merah ya ternyata. Tuh. Oke, sekarang untuk karena ada 2 ya, nanti habis ini kita akan coba memaparkan individu ya tentang stakeholder. Nah, sekarang silahkan kelompok 2 dulu, apa yang diberi masukan, memberikan masukan untuk video yang dikirim kelompok 1. Silahkan. Ada yang memberikan masukan? Semua ya, sudah nonton kan? Sudah, Bu. Silakan ya, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan saran atau tambahan, khususnya kelompok 1 dulu mungkin mau menjelaskan sedikit mungkin Bude ya. Seperti itu ya Bude ya, konsepnya. Langsung, nggak usar kan kita sudah nonton semua nih. Oke. Jadi setelah nonton, misalnya Bu Fitri kan kita lihat Pak Rahman punya nih grupnya, Pak Rahman ada Pak Dinwar, Pak Rahman, Bu Devi, Pak Fandi, Pak Arianto Pak ya. Dinwar, Pak Nurdin, sama Pak Nurdin. Ya, sekarang dari kelompok lain, kelompok 2, silakan setelah lihat video kemarin tuh apa ya yang perlu ditambahkan? Kira-kira ada nggak yang perlu kita tambahkan? Atau sudah begitu bagus? Boleh lo nambahkan atau bagaimana? Boleh sekali Bu. Iya, Artinya kan ini boleh, masukan dari itu teman-teman buat video yang kami buat Bude ya. Iya, Ya, jadi silakan monggo teman-teman di ya, kelompok jadi 2. Ayo ya silahkan. Jadi dan kita yang pasti Bude gini, setelah melihat video kelompok 2 semalam,
saya langsung bilang fix kelompok 1 buang handuk nih kalah videonya. Udah. Semua bagus, semua bagus. Ya. Anda memberikan tambahan, mungkin yang langsung aja. Kalau Bude bagus, spontan bagus. Kemudian yang perlu saya tambahkan untuk Bu Fauzia. Nah, Bu Fauzia kemarin suaranya kecil gitu, ragu-ragu, ya. Nah, tuh kemarin videonya paling kecil loh suaranya. Padahal Bu Fauzia itu kan pembawa acara The Blast nih. Mungkin karena kurang pede ya Bu Fauzia. Kenapa kok suaranya kecil, Bu Fauzia? Iya Bude, ya maaf Bude, kemarin mungkin karena faktor ini Bude, sudah sore mau buka puasa, tapi kemarin maksimal suaranya loh Bude, saya ngomong Mungkin tangkapan mic-nya kali, Bude. Ya, rekamannya Bude. Nanti di pembelajaran nanti pada saat itu betul-betul diatur semua suaranya, Siap. semua. Karena kan vokal sangat mempengaruhi di dalam memberikan pesan. Kemarin saya sempat hilang, aduh apa yang dimaksud ini kan gitu. Ya, jadi itu. Kemudian siapa lagi memberikan masukan? Yuk. Untuk kelompok 1. Bu Fitri, Kalau silakan. saya sih bukan izin Bude, kalau saya bukan masukan, mungkin apresiasi untuk teman-teman di kelompok 2 ketika semalam kan selama ini sejak siang atau sore mungkin iklan-iklannya aja ditampilkan, potongan-potongannya aja. Pokoknya Membuat kita besar penasaran. kapasitasnya, Bude. Jadi cari Membuat akal kita gimana penasaran. caranya. Tapi begitu malam saya bilang ini kok cuman potong-potongannya aja, mana sih klip yang utuh? Alhamdulillah ditayangkan. Saya bilang ini luar biasa penyajiannya dalam waktu yang singkat. Sehari aja Bude persiapannya luar biasa seperti itu. Itu saya artinya secara pribadi saya berikan aplaus yang luar biasa buat teman-teman di kelompok 2. Walaupun tadi Bude sempat kritisi persoalan voice-nya yang ini, itu mungkin kendala teknis Bude. Karena kami juga begitu. Kita kan ini dadakan nih Bude, tiba-tiba harus buat video. Kita misalnya mic yang bisa dikancingin di baju itu nggak punya, belum sempat minjam dari toko waktu itu Bude. Saya mungkin kita bisa siapkan, tapi saya yakin mungkin dari 2 ini pembelajaran ini kami kemarin tiba-tiba udah ngumpul berempat, Pak Dokter dari Bual mengirimkan pengantarnya, kita langsung ini temanya apa, kebetulan nih lagi puasa, ada edaran orang nggak boleh ngumpul untuk berbuka puasa, ya itu aja kita coba kritisi, ya tinggal bagaimana nanti Bude dan teman-teman lain mencoba memberikan masukan kepada kami. Demikian Bude dari saya. Sip. Jadi langsung saja Bude masukkan aja untuk 2 kelompok ya. Ya. Yang pertama untuk kelompok 1 sederhana karena memang persiapannya tadi. Tapi konten sudah jelas bahwa yang diadvokasi yang dijelaskan adalah tentang peraturan yang dari buka bersama itu ya. Menpan ya. Dari Sekretariat Negara. Sekretariat Negara. Ya, kontennya ada, jelas ada. Nah, itu yang untuk kelompok 1. Nah, memang masih sederhana sih, cuma gitu. Kelompok 2 sudah bagus sekali. Terima kasih, Bude. Kontennya yang belum jelas. Nah, itu. Jadi kontennya proses bagus. Sudah tertata dengan bagusnya, cuma kontennya itu yang dibawakan, itu yang diadvokasikan tuh apa? Tuh. Nah, sebetulnya kan peraturan daerah kan waktu itu sempat dilihat kan ya, peraturan bupati ya. Gubernur Bude, itu salah satu inovasi. Yang bermasalah itu adalah sistemnya, sistem untuk pelayanannya itu Bude. Ada yang komplain pelayanannya belum maksimal, rencananya itu yang tadi rencana untuk membuat aplikasi, tapi sudah ada inovasi pemanfaatan aset yang surat edaran dari gubernur. Itu. Jadi kan kalau advokasi itu kan tentang peraturan-peraturan ya. Jadi yang di stressing benang merahnya itu nggak nampak. Dinampakkan sedikit. Ya itu. Prosesnya bagus. Jadi itulah ya, itu namanya kita belajar ya Pak ya. Iya, Bude. Tapi santungan jempol the best loh. Hanya sehari loh. Jadi itu. Ide itu langsung muncul gitu. Ide langsung muncul. Jadi itu. Nah, saya kira dasarnya itu nanti insya Allah kita akan lebih bagus lagi pada saat
aksi perubahan yang akan kita Insya lakukan. Allah. Nah, sebelum itu saya mau simpulkan dulu deh tentang ini ya, sebelum ke jejaring kerja. Jadi Pak, Ya. ini ya, yang perlu saya sampaikan nih Pak, di dalam komunikasi ini loh, pesan ini yang paling penting. Nih, ya. Jadi pesan apa yang mau kontennya? Jadi sebuah komunikasi yang paling utama ya harus ada konten, pesan. Jadi pesannya apa nih? Ini harus misalnya seperti Bude ya. Ini kan pesan hari ini komunikasi. Berarti tentang komunikasi, fokus ke pesan itu. Nah, kemudian ada proses di sini, ini yang utama adalah Bapak Ibu lihat siapa ya komunikan kita, siapa penerima kita, itu audien, itu aja. Jadi di dalam proses komunikasi yang paling utama pesan, konten apa yang mau kita sampaikan, kan gitu ya, itu yang pertama. Jadi kalau kemarin kan Pak Rahman di video Pak Rahman berarti yang dipesannya adalah tentang peraturan itu, jelas ada kontennya itu. Itu dulu, cari kontennya dulu. Di dalam aksi perubahan juga begitu nanti Pak. Aku mau melakukan diseminasi, saya mau melakukan sosialisasi, saya mau melakukan apa ya, edukasi misalnya. Yang mau saya bawakan tuh kontennya apa? Kan gitu pertama. Terus kedua jangan lupa Bapak Ibu lihat penerimanya. Siapa yang menerima itu? Biasa di dalam audien atau komunikan biasanya namanya itu ya. Jadi ini konten mau saya sampaikan kepada siapa sih? Tuh. Nah, setelah tahu itu, silakan Bapak Ibu menggunakan media nih. Media, saluran media, melalui media apa sih untuk menyampaikan supaya pesan itu tersampaikan secara efektif kepada penerima audien. Tuh. Nah, kemudian di dalam proses ini biasanya juga ada gangguan noise. Lihat ya, gangguan-gangguan apa yang akan terjadi nanti. Maka itu juga kita pikirkan. Ini ya, yang pertama ini sekali lagi kontennya jangan lepas. Kontennya apa? Mau bikin video apa melalui TikTok mau apa, tapi kontennya jelas. Itu dulu. Nah, setelah itu pesannya, ya, prosesnya. Siapa yang harus menerima pesan itu? Kemudian silahkan menggunakan apa, melalui apa, medianya itu apa, terserah Bapak Ibu. Mau pakai TikTok, mau itu kan media ya, mau pakai YouTube, mau menyampaikan langsung, ya, kemudian dan sebagainya. Nah, itu ini yang perlu saya sampaikan. Ya, ini aja dua ini prosesnya ini. Nah, hubungan juga kita boleh lihat bagaimana hubungannya antara Bapak Ibu sebagai sumber, kan Bapak Ibu sebagai sumber ya, atau komunikator ya. Jadi sebagai sumber pembawa pesan, Bapak Ibu nanti adalah pembawa pesan ya, sumber yang biasa namanya komunikator di sini. Bapak Ibu sebagai sumber harus tahu juga bagaimana hubungan antara ya stakeholder, maksudnya kok komunikasi stakeholder gitu aja ya. Jadi kan ceritanya ini pesan ini mau kita sampaikan ke stakeholder ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana hubungannya? Kemudian bagaimana lingkungannya, kita pikirkan bagaimana lingkungan pada saat kita mau berkomunikasi. Terus jaringan di sini mitra kerjanya. Nah, jaringan nanti kita persisnya di jaring kerja, nanti kita pahami. Itu dulu. Ya, jadi ini ya, yang utama saya pesan ini, konten harus jelas. Oke, nah ini kesimpulan dari komunikasi. Strategi komunikasi. Jadi mau menggunakan strategi komunikasi apa saja, silahkan. Ya, yang penting lihat pesanku ini untuk siapa, kemudian saya melalui apa medianya, kemudian kita tahu kira-kira gangguan-gangguan apa yang bisa menghambat. Nah, kita harus tahu supaya ada antisipasinya. Dan gitu. Berarti kalau ini melalui TikTok lancar, tapi kalau misalnya TikTok ternyata ada hambatan, apakah saya boleh melalui antisipasinya? Oh, boleh juga saya melalui WA. Atau saya boleh juga melalui langsung saja. Boleh, itu antisipasi.
supaya pesan yang kita sampaikan betul-betul efektif dan bisa dipahami oleh stakeholder. Itu aja. Intinya pesan yang kita sampaikan bagaimana caranya supaya efektif, efisien, dan paham. Itu aja. Semua harus paham. Mempercepat kepahaman. Ya, mudeng gitu, cepat mudeng gitu bahasa Jawa itu, mudeng. Pokoknya cepat mudeng. Apapun yang kita strategi komunikasi, apapun yang kita lakukan, segeralah paham. Ya, untuk strategi komunikasinya bagaimana posisi nanti kita lanjut di klasikal. Oke ya, cukup ya. Ya, Gitu. Bude. Sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan jejaring kerja? Silahkan. Untuk sementara Bu Fitri, Pak Koko jangan dulu, silahkan yang mau memaparkan. Kan sudah dikirim sama Pak Koko semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bude. Silahkan, Bude. siapa yang siap? Dinwar boleh. Bapak Ibu ada yang siap sudah untuk ini Yaitu Pak presentasi? Dinwar. Dinwar boleh. Pak Boleh. Sek, silakan Pak Sek. Ya, Silahkan Pak Dinwar. misi Pak Koko bisa share. Saya siapkan dulu Pak. Sebentar. Oke. Izin deh sebelum lanjut yang tadi, saya tertarik dengan ada dua filosofi kalau saya lihat video itu. Yang satu pakai filosofi pohon pepaya, yang satu pakai gula merah. Yang keduanya itu kalau gula merah ini semua orang menyukai gula merah itu. Bahwa dia hal yang manis bisa bermanfaat bagi orang. Begitu juga filosofi pohon pepaya ini. Pohon pepaya ini mulai dari pahit hingga manis semua orang suka. Jadi kedua kontes ini saya benar-benar acungi jempol. Demikian Bude, saya lanjut. Ya, boleh. Dua-duanya manis semua. Iya, manis Ya. semua. Tapi Pak Dinwar, yang mana dulu? Yang ini Dari iya, atau yang ini dulu? yang ini dulu. Oke. Ya. Dari atas, Pak. Ya. Izin Bude, Bapak Ibu semuanya yang super pada pagi hari ini di hari yang ke-5 di bulan puasa, insya Allah kita yang menjalankan tetap diberikan kesehatan semuanya. Baik, kami langsung saja memaparkan tugas individu, yaitu di slide yang berikut Pak Koko. Kami berangkat dari TUSI yang ada di TUSI Bapeda itu di halaman kedua Pak Koko. 2. Ya, di atas ya, yaitu berdasarkan peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2022 yaitu menjalankan urusan perencanaan pembangunan itu secara umum. Namun di sekretariat itu adalah melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kepegawaian dan umum. Lanjut. Memperhatikan TUSI tersebut juga dilanjut pada IKU, di mana pada renstra kami IKU Bapeda itu ada 3 dan IKU sekretariat sendiri atau sekretaris sendiri yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam satu program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Ya, lanjut Pak. Memperhatikan kedua dasar tersebut tadi, yaitu mulai dari TUSI sampai ke IKU, dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kami melihat ada beberapa masalah yang harus perlu diperbaiki. Ya, yang pertama adalah yaitu belum optimalnya pencapaian target reformasi birokrasi di Bapeda. Yang kedua adalah belum efektifnya kinerja staf pelaksana di Bapeda. Dan yang ketiga adalah belum tersedianya monitoring dan evaluasi terintegrasi pada Bapeda. Nah, ketiganya ini kami menggunakan metode APKL, yaitu pada poin ketiga mendapatkan ranking 1, yaitu belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi di Bapeda. Nah, ketika melihat masalah ini, kami berkeinginan ada 2 sebenarnya yang harus diperbaiki untuk
memperbaiki target reformasi birokrasi tadi. Yang pertama adalah di tataran staf itu saat ini kondisi yang terjadi mengenai tusi staf itu sendiri belum ada, baik dari tingkat level provinsi maupun level OPD, tusi staf itu belum jelas. Jadi ketika kami lakukan sampel, misalnya apa pekerjaan Anda, apa indikator pekerjaan Anda, semua hanya diam dan seakan-akan belum paham, tapi itu hal sudah dikerjakan. Olehnya kami berkeinginan menyusun tusi staf pelaksana itu sendiri yang ada di sekretariat dulu. Kemudian yang kedua adalah saat ini sering terjadi misalnya dalam penyusunan dalam rapat TEPRA kemarin yang terjadi di kami, ketika kami membutuhkan data dari keuangan maupun dari program, data yang diberikan itu bukan data yang terupdate, namun data yang lama. Dan ketika kami menyampaikan informasi mengenai data TEPRA itu hal yang keliru. Olehnya, kami mencermati bahwa untuk sistem monitoring atau cara monitoring dan evaluasi di sini masih agak lemah. Olehnya, kami mencoba memperbaiki melalui satu sistem, yaitu sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari urusan program, urusan kepegawaian maupun urusan keuangan, itu yang mencoba kami bikin. Lanjut, Pak. Nah, dari situ kami mencoba melakukan analisis kembali lagi. Kami melakukan analisis yaitu menggunakan fishbone, yaitu ada hanya menggunakan 3 tulang ikan di sini, Bude. 3 sasaran, sehingga ditemukan yaitu belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi di Bapeda ini, yaitu dari sisi mainnya, yaitu pegawai seperti tadi kami sampaikan, belum melaksanakan tusinya secara efektif, kemudian pekerjaannya kurang optimal, kemudian dari sisi metodenya ini pelaksanaan monitoring belum ada, dan dari sisi materialnya mungkin dibutuhkan ketambahan sarana untuk pelaksanaan sistem monitoring ini. Dilanjut, Pak Koko. Nah, di sini sudah jelas bahwa antara penyebab masalah dan solusinya. Yang pertama ini kami ada 6 masalah. Yang pertama adalah pegawai, kami ulangi lagi, staf pelaksana belum melaksanakan peran dan tugasnya secara efektif. Alternatifnya adalah perlu menyusun tusi masing-masing staf pelaksana di lingkup sekretariat. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya pembinaan pegawai. Solusinya perlu dilakukan sosialisasi tentang sistem kerja pegawai pelaksana itu berdasarkan tusi. Yang ketiga adalah belum adanya sistem monitoring dan evaluasi. Solusinya perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi. Yang keempat, masalahnya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkesan belum optimal, seperti contoh kasus kecil tadi. Makanya solusinya perlu mengoptimalkan monitoring dan evaluasi melalui sistem terintegrasi berbasis IT. Masalah yang kelima adalah sarana prasarana yang belum optimal, yaitu perlu adanya tambahan sarana prasarana berupa misalnya penguatan WiFi ataupun komputer untuk mendukung penggunaan media, sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi tadi. Dan masalah yang terakhir adalah kurangnya media untuk pelaksanaan MONEF. Solusinya adalah perlu adanya sebuah media, yaitu sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi. Dan yang terakhir, slide terakhir Pak Koko. Ini kenapa kami mencoba membuat satu sistem terintegrasi berbasis IT, yaitu motonya di situ, insya Allah kalau disepakati, ini saran dari kami,
yaitu motonya sederhana, murah, dan tepat guna. Jadi kami singkat dengan SEMUT, dia punya moto, Bude. Dan rencana juga ini nantinya kami membuat sistem monitoring dan evaluasi sekretariat Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah berbasis teknologi informasi yang kami singkat dengan SIMESRA Besti. Itu gambaran umum dari kami, mohon masukan dan koreksi dari Bude dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Sek, si mesra besti. Wah, kekinian banget ya. Betul. Silakan Bude. Benar. Yang kita maksudkan di sini tugas yang kedua adalah stakeholder loh, stakeholdernya belum dikerjakan. Sudah Bude, ada dua ini karena izin Bude, maaf yang kemarin kami belum sempat, kami pikir tadi karena masih Pak Koko dengan Bu Fitri yang tampilkan, kami pikir kalau kami salah Ya. tangkap yang itu dulu. Kalau Jangan stakeholder lanjut ke sudah sini. Bude. Iya. Lanjut sini. Tapi sebelum lanjut ke sini saya coba dulu. Tapi Ya. di first bond, coba di first bond. Cuma cukup kecil ya first bondnya itu. Aduh. Nah ini loh kurang. Tunggu dulu. Belum adanya kali pelaksanaan kurang optimalnya pembinaan pegawai. Tugas. Oh ya. Jadi apa yang ada di kolom bawah, coba bawahnya tuh tulang ikannya ada berapa? Tulang ikannya tadi ada berapa isinya? 1, Ada 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6, sudah Bude. sesuai. Yang dimasukkan Iya, di penyebab dan ide itu sudah sesuai ya? Iya Bude, ada 6 itu yang di Oh Facebook ya, ini. oke. Saya kira tadi kalimatnya beda dengan yang ada di tulang ikan. Oke, Tidak. kalau gitu lanjut dulu di stakeholdernya. Iya, siap. Baik, izin Bude, Bapak Ibu sekalian, kami lanjut di tugas yang kedua, itu tentang identifikasi dan peran stakeholder. Yang pertama, stakeholder internal. Kami mencoba ada 6 poin di sini untuk internal. Yang pertama adalah Kepala Bapeda. Kenapa? Perannya beliau adalah sebagai mentor, memberikan edukasi dan berbagai masukan terhadap perubahan organisasi. Kemudian stakeholder yang kedua adalah Kasub Kepegawaian dan Umum. Perannya adalah memberikan masukan tentang penyusunan TUSI staf pelaksana di bagian sekretariat secara umum. Kemudian stakeholder yang ketiga adalah Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, memberikan masukan tentang siklus realisasi anggaran dan TUSI staf pelaksana yang ada di subbagian keuangan. Stakeholder yang keempat adalah fungsional perencana Subag Program. Kalau di Bapeda Bude, Kasubag Program itu sudah menjadi fungsional. Olehnya di sini beliau memberikan perannya memberikan masukan tentang alur perencanaan program dan anggaran dan tugas staf pelaksana yang ada di Subag Program serta isu-isu mengenai perbaikan reformasi birokrasi. Karena RB itu kalau di Bapeda melekatnya di subbagian program. Kemudian stakeholder yang kelima adalah staf pelaksana di lingkup sekretariat. Perannya adalah menyusun bersama-sama mengenai TUSI staf pelaksana yang ada di sekretariat. Dan stakeholder internal yang terakhir adalah staf PHL, pengelola PPID yang ada di Bapeda, yaitu di sini rata-rata pengelola PPID ini teman-teman atau adik-adik kami yang IT, rata-rata sarjana komputer. Perannya adalah membantu menyusun pembuatan aplikasi sistem Monev sekretariat Bapeda. Kemudian stakeholder yang eksternal itu ada 4. Yang pertama adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Perannya beliau adalah memberikan masukan atas penyusunan TUSI dan perbaikan reformasi birokrasi tadi. Kemudian Kepala Biro Pembangunan yang kedua, yaitu mempunyai peran memberikan masukan atas realisasi program, kegiatan, dan anggaran secara periodik. Karena TEPRA itu berada di Biro Pembangunan.
Kemudian stakeholder internal yang ketiga adalah inspektorat daerah, di mana penilai reformasi birokrasi provinsi ini ada di inspektorat. Dan stakeholder internal yang eksternal yang terakhir adalah tim IT dari Diskominfo. Kami mencoba perannya adalah membantu menyusun roadmap ataupun langkah-langkah pembuatan aplikasi sistem Monef di sekretariat nanti. Jadi itu peran stakeholder baik internal maupun eksternal yang kami rencanakan untuk membantu penyusunan perubahan kami nanti. Demikian untuk sementara, mohon masukan dan perbaikannya Bude dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum ke Bude ya, siapa tahu ada teman-teman yang memberikan masukan, tapi ini, benarkah saya mau tanya, benarkah itu TUSI belum ada? Kalau TUSI staf Bude tidak ada. Di peraturan Gubernur 57 itu batas TUSI hanya di pejabat administrator. Selanjutnya tidak ada. Maksudnya kami menginisiasi atau berinisiasi untuk menyusun staf TUSI, khusus TUSI staf pelaksana itu, Bude. Karena mereka sudah ada jabatannya, dia misalnya pelaksana ini, tapi ketika kami perhatikan kemarin di SKP masing-masing untuk memahami sasaran kerjanya mereka itu sangat sedikit. Akhirnya kami kemarin diberikan tugas oleh Kepala Badan, coba Bapak susun perbaiki semua SKP-nya orang ini. Aduh, ini kurang lebih hampir 200 di sini, Bu. Pegawai, bagaimana kami sendiri memperbaiki SKP. Olehnya kami berinisiatif menyusun TUSI masing-masing pelaksana. Ketika sudah ada TUSI itu nanti, mereka sudah paham untuk menyusun SKP-nya. Itu pemikiran kami, Bu, dasar. Oke, ya tunggu dulu. Pak, tadi untuk Monef, untuk firstborn, Bapak sudah cek kesambungannya, jika makanya nyambung semua kah? Karena di sini kan belum belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi. Coba dicek kembali, ya. Apakah dari 6 itu betul-betul jika kurang optimal pembinaan masukkan di sini? Coba. Jangan sampai nanti itu bukan sebelah penyebab. Karena ini sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi. Nah, juga teman-teman dulu deh, ada yang mau memberikan masukan? Apakah sudah cocok itu TUSI yang Bapak ambil adalah sudah sesuai dengan ini ya, apa namanya, isu yang Bapak ambil itu, apakah sudah sesuai dengan TUSI-nya administrator? Ya, jadi TUSI kami tadi, Bude, itu adalah reformasi birokrasi perangkat daerah. Nah, salah satu dari 8 area reformasi birokrasi itu ada memang di situ untuk perbaikan sarana monitoring dan evaluasi ada di situ, deh. Yaitu ini adalah manajemen perubahannya. Ya. Ya, ada yang memberikan masukan dulu, teman-teman dulu. Bapak Ibu silakan, ada mungkin Pak Ketua, Pak Dokter. Wah, Bu Fitri, siapa tahu ada masukan. Ya, silakan. Nah, silakan Bu Ketua dulu ya. Bu Fitri. Ya, silakan Pak Rahmat. Pak Rahman mungkin Pak Ketua. Kalau saya moderator hari ini. Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau saya izin Pak Dinwar tadi, aplikasi yang mau dibuat adalah apa yang sebut tadi, Pak? Simas Rabesti. Ya, Simas Rabesti. Sebut tadi apa kepanjangannya tadi? Motonya. Ya. Nah, itu tadi. Sistem monitoring dan evaluasi sekretariat Bapeda. Izin kalau mungkin boleh saya bertanya lagi. Target utama yang Pak
Dinwar mau buat apa sih sebenarnya? Bicara singkat aja Pak, biar saya bisa langsung kasih komen. Iya, Sistem monitoring dan evaluasi Sekretariat iya. Bapedanya. Yang ada di benak Pak Dinwar ketika membuat sistem monitoring dan evaluasi ini, apa yang Pak Dinwar harapkan yang akan berubah? Oke, goalnya secara akhir tadi adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi. Iya. Boleh Bapak jelaskan Pak, ulang kembali Pak, izin. Ya, jadi sistem yang dibuat ini direncanakan satu sistem yang terintegrasi. Jadi mengenai informasi kepegawaian sudah ada di situ tusi masing-masing orang. Kemudian untuk programnya di situ kami tarik, kami coba berkolaborasi mengenai informasi realisasi anggaran. Jadi caranya misalnya ketika kami rapat di DPR atau Rapim Tepra, di dalam aplikasi itu kami sudah membuka langsung realisasi anggaran misalnya per jam ini sudah sekian. Jadi kami bisa update realisasi anggaran itu setiap saat. Kemudian itu sudah kaitannya dengan program dan urusan keuangan. Jadi ada dalam aplikasi itu semua 3 unsur yang dilaksanakan di sekretariat ini. Jadi ketika dimanapun kami bisa membuka aplikasi itu, mengecek langsung sampai dengan hari ini realisasi, misalnya realisasi anggaran kita sudah sekian. Demikian juga halnya dengan kepala badan sudah bisa memonitoring langsung di dalam aplikasi itu untuk informasi. Ya, oke, saya akan Pak, karena kita waktu ya. Jadi Ya. Bapak ingin membuat satu sistem yang mampu setiap saat mendeteksi pergerakan realisasi anggaran baik tingkat katakan seksi, bidang maupun sampai OPD. Ya. Oke, baik. Nah, saya pikir Bude, mohon maaf Bude, ini luar biasa sebenarnya apa yang Pak Dinwar lakukan ini, karena dari situ jelas akan bisa mengukur kalau kita misalnya sekarang ini kinerja kita diukur dari pencapaian realisasi anggaran yang kita capai, ini kelihatan sekali gampang nanti sangat-sangat mudah sekali membantu katakan mulai dari pejabat pengawas, pejabat administrator sampai ke tingkat level eselon 2 bahkan tingkat sekdanya gubernur untuk bisa melihat pergerakan ini. Katakan misalnya dipantau nih, ngelihat buka BKD punya, kok BKD serapan anggarannya masih begitu rendah. Jadi kalau sekarang ini masih ada media Tepra segala macam, tapi ini setiap saat orang bisa buka aplikasi Simes Kabesti ini. Tentunya yang diberikan kewenangan untuk membuka, tidak semua orang tentu bisa membuka. Katakan yang boleh membuka misalnya level kepala OPD, administrator atau sampai di pengawas, kemudian pimpinan dalam hal ini sekda, asisten 2, bahkan mungkin asisten 3 boleh sampai gubernur. Jadi informasi itu cepat. Katakan pimpinan mungkin nanti bisa negur ke bawah, misalnya lo itu BKD kok lambat sekali geraknya, kenapa? Pembuktiannya adalah serapan anggarannya masih minim, misalnya di TW1 ini atau TW2 ke depan, misalnya begitu Bude. Itu yang mungkin, jadi saya anggap ini apa yang Pak Dinwar buat ini sangat baik. Demikian Bude. Ya, ya, terima kasih. Terus pertanyaan saya, memang belum ada ini Pak, belum pernah ada nih Pak Dinwar, sistem ini. Nah itu di Pak Dinwar yang mungkin paham di Bapeda. Ya, jadi di Bapeda itu Bu, memang secara umum misalnya SIPD itu sudah ada, tapi dia hanya bisa menyajikan informasi tidak sedetail. Misalnya hanya sub kegiatan ini bisa ditarik dari informasi Tepra sekian, tapi sampai ke sub kegiatan bahkan rincian belanja itu tidak terlihat. Nah, rencana kami aplikasi ini menjadi pra-Tepra kami di setiap bulan yang ada di sini, yaitu melihat sedetail mungkin sampai ke rincian belanja, progres, realisasi program, kegiatan, dan anggaran di masing-masing sebagian. Oke, terima kasih Pak Dinwar. Nanti
kita lengkapi lagi, kita coba lagi. Sebetulnya judul pun belum ada ya, tapi sudah membuat si Mesra Besti ya. Nah, Bisa satu sekedar Bu deh. supaya Mas Senyum kita baca itu Bude. Sebenarnya Ya, belum Pak judul Rianto, yang Mesra silakan. Besti. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Selamat Dokter. pagi. Salam Salam warahmatullahi pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang pertama mohon maaf tertinggal sendiri di room umum karena memang jaringan yang biasa kami pakai di kantor ini tiba-tiba drop. Jadi Oh, iya. akses pakai HP sudah. Kemudian yang kedua, luar biasa rencana kegiatan yang mau dibuat sebagai aksi perubahan oleh presentator tadi. Cuma mungkin karena tulang ikannya sedikit, apa tidak perlu anggaran itu untuk kebutuhannya? Semuanya sudah tersedia. Nah itu kayaknya money juga penting karena saya lihat dengan teknis yang diharapkan seperti itu tentu butuh sedikit pembiayaan supaya yang direncanakan tidak terhambat, bisa direalisasikan di tahun berjalan. Bagaimana? Mungkin begitu Bu. Ya. Tulang ikannya siapa tahu bisa ditambah satu karena kalau biayanya sudah ready aman berarti. Terima Ya. kasih Bu. Terima kasih Ya. semuanya. Ya, Bu Fitri, moderator mungkin tambahan aja. Coba dicek kembali tulangnya itu, monenya, Dibuang banyak tulang tulangnya. ikan Pak ya. Iya. Oke, ya silakan Bu Mungkin, Fitri. ya, Langsung. silakan Bapak Ibu, ada lagi tambahan untuk Mungkin si ada Mesra lagi yang Besti. boleh juga itu tadi kan masukan toh dari Pak Arianto, jadi dipikirkan lagi namanya masukan. Kan kita masih belajar nih, siapa tahu sambil jalan sambil mendengarkan agenda 3 akan tambah lagi wawasan kita. Mungkin sedikit pertanyaan juga lagi Bude. Ini kan kaitannya waktu yang kita butuhkan kan singkat juga ini. Katakan setelah pembelajaran nanti kita 2 bulan itu kan yang mungkin sedikit pertanyaan buat Pak Dinwar, apakah apa yang Bapak inginkan dibuat itu dengan alokasi waktu yang hanya 2 bulan. Pasca kita lepas itu, apakah itu bisa nanti tercover Pak? Template Jadi, waktu. ya, template waktunya itu kan kalau dilihat memang sih tentunya itu ketika membuat aplikasi begitu paling tidak dari sekarang sudah harus mulai karena nanti waktu yang alokasi yang betul-betul free kita itu kan hanya ada 2 bulan kalau nggak salah itu di bulan Mei awal sampai dengan bulan Juli itu sudah betul-betul singkat waktunya 2 bulan itu yang mungkin perlu jadi perhitungan kita juga termasuk juga buat teman-teman yang lain kan. Makanya saya nanti ketika saya ingin sajikan ke depan, saya ingin mungkin masukan dari Bude karena bagaimana ini barang ini biar bisa dengan efektivitas waktu yang hanya 2 bulan kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi target jangka pendek kita minimal. Persoalan yang jangka menengah atau jangka panjang itu kan nanti bisa kita atur sesuai dengan katakan kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas itu dan juga mungkin dukungan dari pimpinan kita atau stakeholder yang lain. Ya, oke. Baik. Betul itu masukan dari Pak Rahman. Iya, jadi kemarin sempat saya singgung. Jadi apapun yang kita lakukan perubahan jangan lepas dengan waktu. Ya kita pilih waktu yang terselesaikan untuk jangka pendek ya. Waktunya terselesaikan dengan 2 bulan. Kemudian ada kemanfaatannya, kan gitu ya. Kemanfaatannya jelas. Terus apakah yang kita lakukan ini betul-betul efektif? Ya. Kemudian mudah, kan gitu ya, mudah. Terutama ada kebaruan, ya mudah, ada kebaruan. Kebaruan itu intinya adalah yang penting itu menyederhanakan gitu loh, simpelnya itu loh ya, menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi mudah dan bisa dilihat. Saya kira itu nanti kita saring lagi dengan cari yang 2 bulan itu, oke? Nah mungkin boleh tambah satu lagi ya Bu Fitri. Iya boleh, Bapak Boleh. Ibu. Siapa Pak Afandi mau? Mau boleh. Oh Mau oke. dikoreksi. Iya siap. Silakan Pak Afandi, materinya koreksi sudah di depan teman-teman Koko. dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu Bude, terima kasih masukannya. Insya Allah kami nanti dalam waktu dekat berkoordinasi dengan Bude, arahannya
Apalagi tadi ada masukan dari Pak Dokter. Terima kasih Pak. Kami sesederhana mungkin menggunakan biaya, yaitu dengan moto semut tadi. Kemudian dari Pak Rahman, masukannya terima kasih Pak untuk efektif waktu. Nanti kami Sama-sama Pak, gula merahnya makasih juga Pak. berkoordinasi dan mohon petunjuk dari Bude untuk perbaikannya nanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Dinwar. Semoga bisa terrealisasi kita semuanya terkait dengan perubahan. Dan sudah ada Bude tadi Pak Fandi bersedia untuk dikoreksi untuk tugas individunya. Silakan Pak Koko. Ya, Pak Fandi, silakan Pak Fandi. Oh, langsung diidentifikasi dan peran stakeholder. Dari yang ini, yang dari yang tugas ini. individunya yang Dari yang pertama. ini aja. Fishbone kali ya. Fishbone, Oh, iya. Yang Fishbone, yang Tusi. Ya ini, ya ini. Ya, Ya. APKL. Nah, Silakan terima kasih. Pak Afandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya langsung saja, Bude. Pertama, di dalam isu saya menggunakan APKL ini di dalam hal mencari isu yang mana yang paling utama yang harus saya angkat. Dari ketiga isu ini, yang di nomor 2 ini merupakan angka yang paling tertinggi berdasarkan aktual tadi. Isu yang nomor 2 ini adalah lemahnya analisa terhadap penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Kenapa saya angkat lemahnya analisa yang terhadap penetapan tarif pajak dan retribusi daerah? Dari sisi aktualnya, karena memang yang terbarukan sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang HKPD yang telah menggantikan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu yang saya menganggap bahwa ini adalah yang aktual, yang terbaru lah yang. Kemudian problematiknya, yang masalahnya ini di sini yang kami melihat di Undang-Undang 28 tahun 2009 yang perdanya kita sebelumnya itu, rata-rata di setiap pemerintah daerah itu cenderung dalam menggunakan tarif pajak itu, cenderung dia menggunakan tarif yang tertinggi yang diberikan oleh undang-undang itu. Ambil contoh macam di Undang-Undang 28 itu diberikan pajak daerah itu 10%, rata-rata kebanyakan itu mereka ambil yang tertinggi 10%. Padahal kita juga bisa melihat kemampuan dari tiap-tiap hotel atau penginapan itu tingkat kemampuannya itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian dalam hal retribusi daerah juga tarifnya ini, karena saya melihat tarif yang ditetapkan oleh OPD ini itu, ambil contoh macam di TPI kemarin kami melakukan asistensi terhadap karena kami juga di Bapenda melakukan asistensi terhadap anggaran-anggaran yang ada di OPD penghasil. Salah satunya kami mendapat bahwa di TPI itu tarifnya itu modal yang dia keluarkan 257 juta per tahun, tetapi realisasi yang dia dapat itu hanya 100-an. Ini semacam lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang menjadi masalah. Kemudian ya masalah kekayaan, ya ini ya memang sudah ini menyangkut orang banyak. Kemudian dari secara kelayakan tugas dan fungsi, di satu sisi memang kami di sekretaris ini kan hanya bermain di sifatnya administrasi, pengadministrasian. Kalau ke dalam hal-hal teknis itu banyak ada di bidang-bidang. Jadi kami dengan adanya ini makanya poinnya menjadi 4, karena ini kan output yang ada di sini ini akan keluarnya suatu peraturan daerah sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Next. Mungkin langsung ke apa? Ini penyebab.
Ini boleh penyebab. Penyebab masalah. Ini penyebab masalah ini, minta maaf Bude, saya belum sempat buat Facebooknya, tapi Facebooknya ini tergambar di sini. Bahwa yang pertama kalau penyebabnya karena kalau yang manusianya, kurangnya pemahaman pegawai terhadap metode perhitungan tarif. Sehingga jika kurangnya pemahaman itu, makanya lemahnya terhadap analisa dalam hal penetapan tarif tadi. Caranya yang harus kita lakukan adalah melakukan rapat bersama dengan OPD penghasil untuk mendapatkan kesepahaman dalam hal metode perhitungan itu. Kemudian dari sisi uangnya di sini ini bukan dari sisi kurangnya uangnya, tapi tidak efektifnya pengelolaan anggaran dalam menunjang kegiatan. Artinya yang seperti yang saya jelaskan tadi, mereka tidak efisien. Seandainya ini kalau uangnya mereka gunakan, pasti tahun depan tidak akan terlaksana ini kegiatan. Cuma karena ini uang negara, mereka lakukan terus setiap tahun, padahal antara modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sama realisasi yang kita dapatkan itu tidak berbanding lurus. Makanya apa yang menjadi alternatif, melakukan efisien anggaran terhadap kegiatan pemungutan. Kurangnya sarana dan prasarana objek pajak. Nah, karena ini menyangkut terhadap potensi. Jadi kalau memang kita kurang dari dengan adanya potensi ini, kita bisa menaikkan menambah objek sehingga bisa menambah juga dalam hal peningkatan PAD, menambah objek dan memaksimalkan objek yang ada. Kemudian dari sisi metode, regulasi dalam bentuk perda yang ada belum maksimal. Yang kemarin perdanya kita tentang pajak daerah itu belum maksimal, makanya berdasarkan isu tadi, jika regulasi dalam bentuk perda yang ada belum maksimal, maka lemahnya terhadap penetapan tarif tadi, seperti yang saya sebutkan di isu tadi. Jadi alternatifnya ya kita kembali menyusun perda sesuai dengan undang-undang HKPD. Next Pak Koko, di peran-peran stakeholder Pak Koko. Peran stakeholder Pak Koko. Yang di file ini Pak, atau Bukan, di yang lain file yang berikutnya, yang peran dan stakeholder Pak, yang tadi yang pertama Pak Koko. ini ya, yang pertama tadi. Bukan, yang stakeholder. Ada yang pertama tadi Pak. Nah itu Pak. Ya itu. Ini. Nah ini Pak ya. Nah, jadi berdasarkan isu dan masalah tadi di atas, kami mengidentifikasi dan peran stakeholder seperti apa. Dalam hal ini internal Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Nauna, artinya memberikan peran, memberikan masukan dan ide-ide terhadap penyusunan proyek perubahan. Kemudian kepala bidang kami ada 4 kepala bidang yang intinya mereka memberikan dorongan dan dukungan baik berupa data, informasi, dan fakta yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja terhadap proyek perubahan. Kemudian yang eksternal pokok. Nah, yang eksternal di sini dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini kami yang pertama supaya sekedar diketahui, memang di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini kita sudah diberikan template oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini template-nya sudah ada dari seluruh Indonesia, sudah ada template-nya. Cuman kita akan meramu sesuai metode-metode yang akan diberikan oleh Kementerian. Jadi setelah draft ini akan jadi, kami akan di pihak Kementerian Hukum dan HAM ini kami akan melakukan konsultasi, koordinasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian melakukan harmonisasi terhadap rancangan, karena memang di dalam hal peraturan perundang-undangan, Kanwil Hukum dan HAM merupakan tusimnya mereka, karena di sana mereka adalah tempat perancang legal draftingnya, apakah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas atau tidak. Kemudian di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, kami juga akan melakukan konsultasi, koordinasi terhadap metode dasar pertimbangan perhitungan tarif. Karena nanti itu bedanya Pak Bude dengan Undang-Undang 28 kemarin ini, kalau dia berbicara retribusi, ini harus untung. Jadi kalau tidak untung, ya susah.
Terkecuali dalam hal retribusi jasa umum karena sifatnya dia layanan atau dia perizinan tertentu karena sifatnya pengandalian. Cuman kebanyakan kita di daerah ini, apalagi saya juga salah satu tim TAPD, karena itu yang semacam Bude bilang, dari sisi tusi, tapi kita juga lihat dari sisi kewenangan. Kewenangan yang diberikan kepada saya ada SK tim TAPD dalam hal ini melakukan asistensi terhadap anggaran OPD-OPD penghasil terhadap dalam hal membiayai kegiatannya itu. Makanya di dalam ini kita perlu melihat juga tarif-tarif yang ditetapkan oleh OPD. Kemudian bagian hukum Kabupaten Tojo Una sama, kita akan melakukan konsultasi koordinasi terhadap Raperda tersebut. Dan yang terakhir, setelah tarifnya sudah ditetapkan di nomor 4 Pak Koko, di nomor 4 itu adalah perangkat daerah penghasil Kabupaten Tojo Una. Jadi kita mereka dapat memberikan informasi terhadap data retribusi berupa data potensi, jumlah wajib retribusi, biaya modal dan operasi, dan data penunjang lainnya sebagai dasar dalam perhitungan tarif. Jadi ini kuncinya di sini. Jadi perdanya kita bukan kayak macam perda pada tahun pada Undang-Undang 28 kemarin. Kalau perda sekarang ini memang betul dievaluasi ketat dalam hal perhitungannya. Makanya kita membutuhkan data-data dari OPD penghasil. Kemudian masyarakat WP atau WR setelah draft ini rampung apa semua, kami akan melakukan sosialisasi dan mereka diharapkan dapat melakukan sosialisasi juga kepada teman-teman di sekitarnya. Mungkin itu Bude, saya mohon bisa dapat masukan dari Pak Bude, dari Pak Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fandi. Semangat Waalaikumsalam PAD. warahmatullahi Wah, PAD-nya Tuna semoga lebih baik lagi dengan adanya inovasi dari Pak Fandi nih. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan, memberikan masukan atau hal-hal yang lain yang terkait dengan mensupport tugas individu dari Pak Afandi terkait lemahnya analisa terhadap penetapan tarif pajak dan retribusi daerah. Pak Sek, Pak Dinwar, atau yang lainnya, Pak Ketua, Ibu Nona. Boleh saya? Baik, Ya, Pak Dokter, silakan. Iya, terima kasih sekalian yang luar biasa. Menarik dengan isu perubahan yang direncanakan oleh beliau, karena terus terang salah satu target yang perlu dievaluasi semuanya di setiap kabupaten itu adalah bagaimana pendapatan kita real ya, pendapatan asli daerah. Nah, kalau kemudian tidak diidentifikasi dengan bagus semua potensi tarif pajak dan lain-lain ini, mohon maaf, pajak sekarang kan lagi banyak disoroti. Kalau mengharapkan DAU itu kayaknya berat. Kemudian mengharapkan lagi dana DAK luar biasa pemenggalan-pemenggalannya. Tidak ada jalan lain kecuali menggunakan potensi daerah yang ada. Saya tertarik sekali karena tarif pajak retribusi ini sumber penghasilan asli daerah yang perlu kita gali terus sehingga angka-angkanya dirasionalisasi. Apalagi untuk perda-perda per 3 tahun itu sudah harus masuk bengkel karena banyak regulasi terkait yang terupdate dan juga item-item baru yang bisa dijadikan objek pajak dan retribusi daerah. Saya sebagai teman, siapa tahu bisa jadi alasan untuk teman-teman di BUOL ya di kabupatennya Bapak. Sukses Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak kasih, Dokter. Pak Dokter. Izin boleh Bu Motivasi. Ketua boleh ikut masuk? Iya, Bu Fitri? silakan Pak Ketua. Baik, saya terima kasih. Yang pertama terima kasih atas gula merahnya Pak Afandi. Ya, sama-sama Pak Ketua, sama-sama. Luar biasa. Dan juga Pak Dokter, Pak, gula merahnya insya Allah juga kami terima dengan senang hati. Baik, menarik Pak apa yang Bapak sini, kalau saya lihat di sini lemahnya analisa terhadap penetapan tarif pajak dan retribusi daerah. Mungkin ini sumbang saran buat Bapak. Siapa? Kalau tadi Bapak bilang lebih besar pasak daripada tiang, saya bisa pahami itu. Sekarang ternyata ketika dimodalin misalnya
instansi tertentu yang kita sebagai ternyata lebih besar anggaran yang dimasukkan oleh pemerintah daripada sumber yang dihasilkan. Nah, Benar, Pak. mungkin kalau saya sih masukan buat Bapak, bagaimana kalau diperluas lagi, Pak, karena kan level administrator itu mungkin cakupannya lebih luas. Kalau ada itu tarif pajak, analisa terhadap penetapan tarif pajak. Bagaimana kalau Bapak tambahkan dengan sumber-sumber pajak juga, gitu kan? Ternyata misalnya di kita ini banyak hal-hal yang menjadi sumber pajak tetapi belum dipetakan dengan baik. Yang dipakai itu aja. Ya, jadi kalau tarif pajak kan ini barang sudah jalan nih Pak ya. Ya. Barang sudah jalan, hanya karena kemampuan analisa tarif pajaknya Masih lemah. lemah sehingga Tidak mungkin tadinya optimal. katakan pajaknya misalnya 10.000, ternyata masih dipungut 5.000 nih. Iya. Itu yang saya pahami. Tapi bagaimana kalau mungkin diperluas lagi sumber-sumber pajak lainnya, kan banyak sekali sebenarnya. Kalau sumber pajak yang bisa kita kelola, contoh misalnya Tojo Una-Una itu penghasil ikan, misalnya. Tojo Una-Una itu dilewati oleh angkutan ikan yang masuk yang lewat dari Lubangge masuk ke Kota Palu atau ke Makassar, kemana-mana. Alhamdulillah mungkin bahkan saya pernah tanyakan ini ke Kadis Kelautan di Luwuk, bahkan kebanyakan cuma menatap aja, misal mohon maaf mobil-mobil yang lewat yang mengangkut ikan hasil daerah tanpa bisa mengambil apa-apa dari itu. Jadi mungkin Bapak bisa, kan kebetulan Bapak kan Bapenda ini bisa lebih luas lagi, mungkin bisa kalau saya sih saran nih Pak ya, tetapi kita lihat lagi waktu kerja kita 2 bulan ini bagaimana kalau ditambahkan dengan tarif pajak dan sumber pajak mungkin. Ini masukan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman. Baik Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Semangat pencari PAD. Sebelum Bude tanggapi, saya kalau bisa diharapkan bisa saya tanggapi Pak Rahman supaya connect, supaya nyambung Ya, Ibu Moderator, mungkin boleh? singkat Pak Afandi. Ya. Afandi, singkat. Terima kasih Pak Rahman atas masukannya. Cuman yang perlu kita pahami dulu Pak Rahman, baik itu di Undang-Undang 28 maupun di Undang-Undang HKPD yang berbicara tentang pajak daerah, memang baik itu pajak dan retribusi itu di dalam undang-undang itu telah tertuang garis besarnya. Jadi kalau malah di Undang-Undang HKPD malah lebih diperkecil lagi, karena istilahnya untuk memudahkan investasi lah Pak Jokowi, makanya lebih direkturalisasi. Artinya pemerintah daerah dalam hal melakukan pemungutan baik itu pajak maupun retribusi tidak boleh lari dari ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi sifatnya seperti itu. Kemarin kami pernah mencoba menyusun perda sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Dan itu alhamdulillah Pak Rahman sangat menguntungkan. Tetapi akhir-akhir ini BPK masuk itu tidak boleh. Jadi makanya dilematis ya Pak Fandi. Makanya gampangnya begini, kita di daerah ini misalnya oleh pusat, kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Nggak boleh kemana-mana. Iya Pak Ketua, makanya kita hentikan. Padahal itu kan sumbangan pihak ketiga. Kita tidak menaruh angka di perda itu, hanya kita membuat perda, ada regulasinya. Tapi kesepakatannya kita buat dalam bentuk MOU. Tapi itu pun tidak dikasih oleh BPK. Mungkin itu saja Pak Rahman, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Pak Fandi, terima kasih. Mungkin langsung Bude. Terima kasih untuk masukan dari Dr. Arianto sama Pak Rahman ya, memberikan masukan-masukan. Kemudian nanti seperti Pak Rahman tadi masukan sumber pajak lainnya ya, tampung dulu, terserah Pak Muhammad Afandi nanti bagaimana caranya. Yang penting saya mau tanya dulu. Berarti Pak Afandi itu menyusun perda ini? Iya, siap Bude. Cukup untuk 2 bulan? Enggak, kalau masalah cukup 2 bulan itu pasti nggak mungkin Bude. Karena memang penyusunan perda ini ya normal-normalnya itu ya sekitar 78 hampir 1 tahun. Hampir 1 Tapi tahun. saya hampir 1 tahun. Cuman saya ingin mencoba dan kebetulan saya di Bapenda baru 8 bulan dan kemudian saya dengan adanya itu sekalian saya jalankan ini karena kebetulan juga saya juga di tim TAPD melakukan asistensi dengan OPD karena OPD ini dalam hal penetapan tarif seenak-enaknya.
Nah, jadi intinya saya mencoba membuat dulu sampai jangka menengah sampai jangka pendek sampai di mana, jangka menengah sampai di mana, jangka panjang sampai di mana. Alhamdulillah kalau memang bisa progresnya lebih cepat, ya mungkin bisa sampai dapat. Artinya kalau persoalan draftnya, saya sudah tidak menyusun draft lagi, Bude. Karena draft itu sudah ada template dari kementerian. Jadi kita hanya metode berhitungnya itu yang perlu kita pelajari untuk kita kasihkan ke OPD-OPD dalam hal menghitung. Jadi dalam menghitung khususnya retribusi itu lihat potensi, lihat jumlah WPWR, dan lihat modal. Jadi itu akan menghasilkan tarif yang berkeadilan. Seperti itu, Bude. Oke, berarti nanti Bapak harus juga menetapkan kira-kira rancangan kita 2 bulan tuh sampai di mana. Misalnya kalau sudah tanda tangannya, misalnya kan tadi harus ke provinsi, Iya, ya Kanwil, kan? kementerian. Semua. Nanti kira-kira 2 bulan tuh sampai di mana harus disebutkan. Nah, saya bisa yakinkan Ibu karena ini kan saya sudah tidak menyusun draft. Draftnya kan sudah ada, Bude, template. Tinggal melanjutkan ke Jadi administrasinya. kurang bentuk tim. Setelah bentuk tim, saya melakukan rapat koordinasi dengan OPD-OPD penghasil, dengan pimpinan dalam hal ini Ibu Sekda, supaya kebijakan. Karena ini otomatis banyak OPD pasti akan mengeluh. Saya tidak, itu karena kalau dia lebih besar pasak daripada tiang, kalau dia tidak bisa mampu untuk meningkatkan potensinya, mau tidak mau strukturnya SOTK-nya akan dihilangkan karena tidak ada guna lebih besar. Itu khusus yang jasa usaha, Bude. Beda kalau yang jasa umum, karena itu sifatnya layanan. Pemerintah tetap harus mensupport. Jadi kita kurang mensubsidi. Begitu juga perizinan tertentu pengendalian. Nah, jadi setelah rapat-rapat itu, mungkin kita akan melakukan harmonisasi di kementerian. Setelah harmonisasi di kementerian, kita balik, kita penyempurnaan lagi. Ya saya bisa ya, tapi yang pasti belum bisa sampai di fasilitasi di Biro Hukum, tapi kita bisa sampai di koordinasi, di koordinasinya. Nanti Bapak pastikan Ya. yang mau kan nanti suatu pada saat implementasi kan harus ada evidence-nya. Jadi Bapak pastikan kalau sampai di kementerian berarti buktinya apa? Sampai Siap, sana kan gitu aja caranya. Nah, kemudian Pak Afandi, coba saya mau lihat lagi tadi di anu apa bawah tentang ide gagasan. Nah, ini ide gagasan terus Di atas. Bukan. Mana ya? Ini. Nah, ini. Pak, jadi ini misalnya jadi jangan gini kan, kurangnya pemahaman pegawai terhadap metode perhitungan tarif. Jadi kegiatannya itu untuk paham apa? Jangan melakukan rapatnya. Melakukan rapat itu kan hanya tahapan kegiatan. Maksudnya untuk meningkatkan pemahaman itu Bapak melakukan apa supaya paham? Kalau menurut yang ada sekarang ini, ada teman-teman yang di Bapenda, mereka melakukan gini, kalimatnya dulu Pak. Kalimatnya untuk pemahaman berarti Bapak langsung aja misalnya melakukan edukasi, melakukan apa ya untuk paham itu apa fintech. Nah gitu. Jadi jangan belum rapat kan hasilnya rapat apa? Ini kan belum tentu ini. Oh iya. Nah gitu. Jadi rapat itu sebetulnya hanya rincian kegiatannya saja. Iya, siap. Pelatihan juga melakukan pelatihan kantor sendiri. Silakan. Pokoknya apa di sini yang penting bukan begini. Nah, kemudian tidak efektifnya pengelolaan anggaran dalam penundangan. Melakukan efisien. Dalam bentuk apa? Gitu loh. Kan ini kalimat melakukan efisien anggaran terhadap kegiatan pemungkatan. Ya, yang maksudnya actionnya efisien itu bagaimana nih? Nah, jadi macam ini dalam tidak efektifnya pengelolaan anggaran dalam menunjang kegiatan. Jadi ambil contoh macam di TPI, karena sekarang ini saya lagi fokus di TPI, tempat pelelangan ikan. Di sana petugasnya itu ada sekitar 20-an, tapi dalam hal ini sebenarnya biar tidak 20,
biar hanya menggunakan 10 saja cukup untuk Enggak, maksudnya itu. efisiennya itu melakukan apa? Efisiennya itu artinya yang harusnya yang hanya 10 orang, 10 Enggak, orang maksudnya kan biar supaya Bapak melakukan apa supaya dari 10 orang jadi itu kayak seperti tadi loh. Pemahaman. Untuk pemahaman Bapak melakukan BIMTEK, melakukan apa. Nah, kalau tidak efektifnya pengelolaan anggaran penunjang kegiatan, Bapak membuat apa? Melakukan apa nih? Langsung actionnya Mengurangi kalimatnya. tenaga kerja di sana, Ibu. seperti itu Ibu, mengurangi tenaga kerja. Silakan kalimatnya langsung. Oh, Apa? Jadi siap, udah. Gitu. kalimat ininya Pak Nah, langsung contohnya dia. yang keempat ini benar regulasi dalam bentuk perda. Misalnya belum adanya regulasi atau apa ya, belum maksimal, maka kalimatnya menyusun perda. Nah, begitu. Seperti ini, kurang paham berarti melakukan apa. Kalau Oh, tidak siap. efektif pengelolaan, apa yang dilakukan? Oh, Nah, iya. gitu. Ini kalimatnya. Jadi itu nanti yang jadi kegiatannya Bapak. Siap, Oh, Bude, siap, berarti Bude. nanti saya melakukan ini tadi ada BIMTEK, ada ini. Nah, itu akan memudahkan. Dan kira-kira mana di antara ini yang selesai dalam waktu 2 bulan kan gitu ya. Kalimatnya aja langsung action untuk semuanya Bapak Ibu, tolong langsung actionnya, langsung apa itu? Langsung kalimat kegiatan. Ya. Nah, kalau ini kan masih ngambang nih. Nah, kan nggak ngerti apa ini efisien, ini apa yang mau dilakukan supaya Iya, Bude. efisien ini kan gitu ya. Berarti langsung mengurangi tenaga kerja atau Silakan. mengurangi BBM gitu, Pak. Nah, silakan. Yang intinya untuk karena tidak efektif ini apa ya supaya efisien, oke? Itu. Ya, Bude. Terima kasih, Bude, arahannya, Bude. Iya, jadi itu kegiatannya hanya 4 ya, tapi nanti tetap dilihatkan dalam firstborn, siapa tahu Iya, Pak. dari main method money yang sekian itu ada yang ketinggalan ya. Iya, Bude. Iya. Saya kira itu Ya, nanti baik, kita Bude. perdalam. Yang Mungkin penting sudah Bude izin bisa saya nambah sedikit? silakan monggo. Ya, saya melihat di Pak Fandi punya ini tentang penyebab masalah dan alternatif pemecahan masalah. Di penyebab masalah itu di poin keempat ada regulasi dalam bentuk perda yang ada belum maksimal. Pada alternatifnya dikatakan bahwa menyusun perda sesuai dengan Undang-Undang HKPD. Berarti kalau saya melihat ini penyebab masalah ini berarti ada perda, sudah ada perda di sini. Mungkin dijelaskan perda apa yang tidak cocok seperti itu. Kenapa harus membuat perda baru? Karena ini saya lihat ini sudah ada regulasi untuk perda yang ada, belum maksimal. Kenapa membuat perda baru lagi? Kalau saya lihat, saya mohon maaf Pak Fandi mungkin. Enggak apa-apa, Bude. Salah, Enggak apa-apa. saya cuma ini aja. Karena Betul. ini ada belum maksimal, berarti sudah ada. Iya. Jadi mungkin benar Pak Fandi. Jadi kalau Bapak menyusun perda tentang ini ya belum adanya aja. Jadi menyusun. Kalau ini kesannya kan sudah ada perda nih. Iya. Ya enggak? Nah, coba perbaiki. Kalau memang sudah ada perda maksimal, berarti menyusun perda yang belum ada apa? Kalau ini yang dimaksud menyusun perda sesuai Undang-Undang HKPD. Ini perda yang mana? Tulis di sini, mungkin belum adanya perda tentang apa, terus disusun. Tuh. Oh. Iya, supaya fokus kan? Nah, jadi begini, yang Bude. disusun tuh perda tentang apa? Berarti kalau yang disusun perda ini berarti kalimatnya sini memang belum ada. Begitu. Berarti ambil Boleh. contoh. ya. Oke. Oke, itu mungkin Pak Fandi ya. Tidak, Boleh supaya sedikit lebih jelas, Fitri? supaya saya Bude, Kita coba berarti kasih kesempatan Pak Fandi, gimana Pak, singkat Pak? iya kan, berarti kan di Undang-Undang 28, perda yang ada kita sekarang ini kan masih mengacu ke perda Undang-Undang 28. Nah, sekarang Undang-Undang 28 itu sudah dicabut dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, Undang-Undang HKPD nomor 1. Artinya kalau dalam hal penulisan di sini kan mau tidak mau itu perda yang lama itu akan kita cabut. Kita cabut dan perda itu kan tidak bisa lagi dengan adanya Undang-Undang HKPD. Jadi sebaiknya penulisannya bagaimana? Berarti regulasi dalam bentuk perda dalam Undang-Undang HKPD belum ada, baru menyusun perda sesuai dengan Undang-Undang HKPD. Mungkin begitu, Bude. Ya. Kalau Bisa, Bapak Usul. memang menyusun berarti memang belum ada.
Heeh. Atau begini Berarti Bu, bisa usul? regulasi dalam bentuk perda dalam undang-undang HKPD belum terbentuk, belum tersusun. Maka saya bilang menyusun perda undang-undang HKPD. Begitu, Bude. Boleh tambah usul? Ya, silakan, silakan. Iya. Kalau alternatif solusinya menyusun perda sesuai dengan undang-undang, berarti bahasa dan pemahaman kita perda yang lama perlu diupdate karena ada regulasi yang terbaru. Nah, sehingga mungkin di penyebab masalahnya tulis saja situ regulasi perda yang ada belum mengupdate regulasi terbaru. Nah, begitu. Di Oh, iya. penyebab masalahnya. Karena kalau belum maksimal bisa jadi 3 sebabnya kan, perda itu belum maksimal, belum ada tenaganya, atau belum ada biaya untuk menjemputnya, atau masalah teknis yang lain. Tapi kalau yang mau dipertahankan alternatif pemecahannya, menyusun perda sesuai dengan undang-undang, berarti perda sudah ada, tapi ada undang-undang terbarukan yang mau dimasukkan. Nah, berarti Ya. di bahasa penyebabnya, regulasi perda yang ada perlu mengupdate regulasi terbaru. Nah, itu belum, kalau penyebab masalahnya, karena perda yang ada belum mengupdate tarif sesuai dengan regulasi terbaru. Baik, Baik, terima Pak kasih, Pak Dokter. Dokter. Itu saja. Penyempurnaan. Ya, Ya, disempurnakan. berarti Pak Fandi arahan untuk Perbaiki. disempurnakan saja. Siap, siap. Nah, nanti di alternatif pemecahannya bukan menyusun ya, melakukan revisi perda yang ada sesuai dengan regulasi terbaru. Siap, itu Gitu. yang cocok Pak Dokter. Ya, Mantap, Pak Dokter. ya betul, betul. Merevisi. Karena kalau kata-kata ini betul-betul belum ada. Betul juga Bu Dorcas tadi. Oke, sip. Saya kira Bu Fitri Terima boleh kasih, Pak ditolong Dokter. ya? Masukannya, Pak Boleh. Dokter. Ya. Ya, terima Sama, kasih. Bosku. Ibu, mungkin apakah ada lagi kesempatan masih atau cukup? Cukup. Waktu Cukup tinggal ya, Bu? dikit. Saya Oke. mau apa yang mau kita kurang 1 materi, tapi saya kira 10 menit cukup. Nanti tinggal silakan, berikutnya yang lainnya lagi ya, sambil jalan kita koreksi satu-satu. Siap, Berarti siap, Baik. Bude. pada Pak dasarnya Fandi, terima moderator. kasih Pak Fandi sudah atas Oke. Terima kasih, pemaparannya Bu dan moderator. Ya. mungkin ada beberapa catatan saja. Silakan Ibu Bude. Ya, Bu oke, makasih. moderator, sebelum Bude, moderator, ya. Berarti yang belum presentasi sampai dengan detik ini ditakdirkan konsultasi langsung. Enggak, masuk lagi di konsep. Nanti kan ada tugas, itu saja. Lanjut lagi. Oke? Ya. Nah, Siap. sekarang saya mau memaparkan sedikit tentang tadi. Yang pertama untuk jejaring kerja, jangan lupa ya hakikat jejaring kerja itu memang diawali dengan membangun komunikasi. Jadi komunikasi juga untuk jejaring kerja. Kemudian dengan stakeholder, jangan lupa jejaring kerja itu isinya berbagi ide, informasi dan sumber daya. Ya, ini kita kemudian ada kepercayaan di antar stakeholder dan kita sendiri, saling menguntungkan, ada yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak atau beberapa pihak. Kemudian jangan lupa di dalam stakeholder itu jejaring kerja maka harus ada dituangkan dalam nota kesepahaman. Maka harus ada kalau nota kesepahaman kadang-kadang kita membuat sebuah MOU kan gitu ya, MOU supaya BKS. jadi itu perlu sekali untuk mengikat dari stakeholder. Kemudian mencapai kesuksesan bersama. Jadi ingat ya ada saling menguntungkan, kemudian supaya saling menguntungkan jangan lupa dibuat. Jadi ini nanti juga masukkan di dalam nanti kalau ada rancangan merancang itu biasanya ada bab tentang membuat MOU atau apa itu dijadikan sebuah kegiatan nanti di dalam aksi perubahan kita. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita hanya satu lagi kita selesaikan. Jadi kita ke manajemen perubahan. Jangan lupa di dalam manajemen perubahan yang perlu kita lakukan di sini ada dasarnya. Yang pertama visioner, berarti kita harus mempunyai pandangan ke depan ya. Apa yang mau kita lakukan nanti? Jangan lupa itu ya ke depan. Kemudian ada kolaborasi di sini. Ya, kolaborasi menyatukan dari beberapa sistem gitu ya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada pula kemitraan. Kemitraan itu saling menjaga ya, saling menghargai di sini. Terus informatif harus jalan dengan baik, semua informasi dan diharapkan Bapak Ibu kalau mau melakukan perubahan harus responsif.
Ya, responsif itu tanggap ya, tanggap apa yang akan terjadi dan adaptif. Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan apa yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya hanya jadi manajemen perubahan nanti kita dimulai dari, jadi ini prosesnya nanti Bapak Ibu kita membuat manajemen perubahan itu memahami permasalahan. Saya kira kemarin sudah mendiagnosis ya organisasi dimulai dari APKL dan sebagainya. Nanti kita pertajam di dalam merancang ya, dipertajam juga dalam konsep. Di sini kita harus bisa mendiagnosis organisasi. Nanti kita di dalam konsep juga akan kita coba melihat kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, terus apa idenya. Kemudian Bapak Ibu harus merencanakan perubahan itu. Kayaknya kita sudah mulai rencana, tadi sudah ada si Besti tadi ya. Tadi kan sudah rencana kita sudah ada. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa pelaksanaan rencana tadi. Ya, di sini harus ada pengendalian juga. Dan nanti ada materi di agenda 3. Ya, agenda 3 termasuk ada pengendaliannya bagaimana kalau rencana kita itu ternyata meleset gitu ada nanti. Kemudian ada juga evaluasi. Nah, jadi di dalam aksi perubahan pasti ada evaluasi atau MONEF ya, MONEF. Ya, ini manajemen perubahan ini harus kita jalankan dan untuk menyusun sebuah pelaporan nanti begitu isinya. Selanjutnya jangan lupa Pak, ini dari Permenpan ya tahun 2011 bahwa ada tahapannya. Yang pertama merumpuskan rencana, saya kira sudah paham ya di sini mulai dari melakukan asesmen ya, merumuskan strategi manajemennya apa, merumuskan strategi komunikasinya. Ini nanti kita bahas habis di klasikal, Bude yang akan bawakan. Kemudian memperkuat manajemen perubahan dan menyusun ukuran keberhasilan. Jadi semua yang kita lakukan dalam aksi perubahan harus terukur. Ya, terukur. Nanti kita bahas juga di dalam konsep. Kemudian mengelola melaksanakan. Jadi Bapak Ibu tahap keduanya mengintegrasikan strategi ya, manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang sudah kita tentukan ya. Kemudian dengan program reformasi birokrasi lainnya ini. Terus membuat rencana pelatihan ya, saya kira ini untuk manajemen perubahan berdasarkan tuh. Jadi melakukan pelatihan, terus mengelola resistensi itu kendala-kendala ya, mengelola apa kendalanya, apa yang akan terjadi nanti, dan mengukur tingkat keberhasilannya. Jadi menyusun berarti di saat implementasi maka bisa terukur. Dan ini nanti akan dibawakan mungkin di agenda 3, bagaimana cara mengukur keberhasilan. Nah, selanjutnya terakhir ini ya, mengumpulkan umpan balik, kemudian menganalisa kembali, melaksanakan tindakan perbaikan apabila ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kemudian memberikan penghargaan atas keberhasilan dan mengukur tingkat keberhasilan. Saya kira ini, dan nanti ada lagi kita adalah keberlanjutan. Ya, jadi setelah dilihat, diukur, kemudian ada lagi keberlanjutannya bagaimana. Jadi nanti ingat ada mungkin menengah dan panjang seperti Pak Afandi nanti sampai di mana, maka keberlanjutannya harus melanjutkan itu. Ya, tadi Pak Afandi kan kemungkinan nggak jadi ini perda, berarti keberlanjutannya harus tahu menengahnya sampai kapan dan jadi itu sampai kapan. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah tahapan manajemen perubahan dan ini akan kita lakukan di dalam dibuktikan pada saat aksi perubahan. Jadi mulai merencana dulu, kemudian mengimplementasikan selama 2 bulan. Ya. Kemudian selama 2 bulan, kemudian apa yang mau kita lanjuti, apa yang mau kita perbaiki lagi. Evaluasi. Maka ada evaluasi dan monitor dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, terakhir tugasnya nih. Jadi tugas terakhir adalah Bapak Ibu ini. Ini tugas kelompok. Berarti nggak dipaparkan tapi dikirim ya. Jadi Bapak Ibu kelompoknya tetap kelompok 1-2. Nanti Bapak Ibu mencari studi kasus tentang smart governor. Bebas ya, bebas dari media sosial apa saja silakan. Kemudian Bapak Ibu mendeskripsikan kasus itu kayak apa, kemudian permasalahan yang ditemukan apa, kemudian strategi penyelesaian masalahnya apa. Tentu strategi penyelesaian masalahnya dihubungkan dengan smart governance. Ya. Jadi bukan strategi penyelesaian biasa-biasa aja. Tentu strategi penyelesaian masalah
dan dihubungkan dengan smart governance. Ya, jadi ini. Oke, saya kira itu saja. Ini tetap dikerjakan ringan, kelompok nggak ada individu. Kemudian kita upload kalau bisa ya hari ini aja, karena besok sudah materi apa ya, agenda 3. Oke, Bude, ada pertanyaan? permisi Bude. Hmm? Ya, Untuk tugas kelompok di LMS sampai detik ini tidak bisa Bude. Jadi biasa kita antisipasi seperti kemarin setelah selesai dikerjakan langsung dikirim ke PIC itu di backup. Oh ya, boleh, boleh. Nanti saya tinggal ke PIC untuk melihat semua itu untuk memberikan nilai. Baik, Ibu. Ya, ya, oke, ya, nggak apa-apa, gitu aja. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya, kalau nggak. Ya, Pak Arianto, Dr. Anta. Ya, terima kasih Bude. Saya melihat 3 hari ini kita berinteraksi luar biasa, tampilan apa istilahnya, pendampingan yang dilakukan oleh Bude. Seandainya tidak mengurangi rasa hormat, PowerPoint atau PPT-nya bisa di-share grup kami Boleh. untuk Saya juga share di grup menjadi ya. Baik, Bu. Di Ya, grup aja. Ya, di grup. Bude. kebetulan di aja. grup 1 Bude kan ada, supaya ini juga Ya. menjadi referensi bagi kalian, Ya. dan bagi kami semuanya. Mungkin di tempat lain materi-materi ini penting untuk best practice. Ya, Terima kasih. boleh, boleh. Nanti saya kirim. Sebetulnya bahan tayang tuh sudah ada di LMS, tapi saya suka kirim DMI mungkin nggak bisa dibuka karena masih macet ya. Kemarin itu yang Betul. saya kirim sama PIC itu bahan tayang, kemudian termasuk tugas-tugas, kemudian biodatanya Bude, semua ada itu. Cuma mungkin yang belum bisa terbuka. Insya Allah nanti sebentar saya kirimkan lewat grup aja ya. Oke. Baik, Bude. Apa? Terima kasih Aman. banyak. Ya. Demikian, semoga ya. Oke, terima kasih Bude. Izin Bude, izin moderator. Ya. Individu kita yang pertama, ya dengan yang kedua ini kita belum bisa upload ya Bude. Sudah bisa, kalau individu bisa. Sudah, Anon. Sudah bisa. Individu bisa. Kita belum diberi kesempatan, nggak apa-apa ya. Maksudnya perbaikan atau apa? Boleh. Sudah terkirim. Kalau memang ada perbaikan silakanlah, enggak apa-apa. Ya nanti kan masih ke PIC toh, belum ke LMS kan? Kalau saya sudah ke LMS, Bude. Oh, LMS bisa. Kalau individu LMS bisa Bude. Kalau berarti kelompok bisa nggak saya bisa buka di ya? LMS. Iya. Bude. Nanti saya lihat. Yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa kelompok Bude. Yang kelompok, Bude. Ya. Oke, kalau begitu nggak bisa diperbaiki, Bu Dorcas? Ya. Kalau sudah masuk LMS, sudah dimasukkan sama Bu Dorcas. Bukan Bude, maksud saya kita kan belum dapat jatah nih seperti teman-teman yang sudah 4 orang. Jadi bagaimana nih? Apakah kita sudah boleh upload saja atau harus kita dikasih kesempatan juga seperti teman-teman Ini yang aja, lain? ini aja kan sudah masuk 4 orang. Jadi dirasa-rasa kalau kira-kira kok nggak cocok dengan yang diterangkan Bude, perbaiki memang. Kan gitu bisa toh? Boleh, Kan tadi sudah bisa toh model lihatnya ini. Oh tadi yang masukannya Bude ini. Nah gitu toh. Siap, Bude. Perbaiki sendiri. Siap. Perbaiki sendiri. Contohnya Makasih, kalimat Bude. kalimat ide gagasan langsung aja melakukan. Kebetulan Ibu juga masih ngambang, hanya pernyataan, perbaiki. Oke, Gitu, supaya nanti seandainya tampil saya nggak pusing juga, sudah diperbaiki. Kan gitu. Kan nanti ada lagi presentasi yang masih ada 6 orang, nanti tetap kita lanjutkan sampai tugas-tugas berikutnya. Oke. Baik, Bude. Baik, Bude. Baik, Bude. Terima kasih arahannya dan koreksinya. Semoga kita di kemudian harinya ini bisa maksimal, bisa sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari coach kita semuanya. Terima kasih, Bude. Sekali lagi, Bude. Ya, saya pamit ya. Mana DMI, PIC-nya